Universitas Lancang Kuning resmi berdiri pada tanggal 9 Juni 1982. Di bawah naungan Yayasan Raja Ali Haji, Universitas Lancang Kuning didirikan oleh pemerintah Provinsi Riau sebagai langkah untuk pengembangan pendidikan putra-putri daerah untuk mengenyam tingkat pendidikan yang lebih tinggi di daerah mereka sendiri. Nama Universitas Lancang Kuning dipilih karena memiliki sejarah serta filosofi yang utuh tentang budaya kemelayuan di Riau. Lancang Kuning adalah kapal layar yang digunakan raja-raja dan panglima kerajaan Melayu di Riau. Diharapkan Universitas Lancang Kuning juga mewarisi nilai dan spirit yang sama sebagai pemimpin di bidang pendidikan di Riau. Tujuan pendirian Universitas Lancang Kuning sendiri adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembinaan pendidikan tinggi. Sementara semangat para pendiri Universitas Lancang Kuning dibangun untuk dapat menampung lulusan SLTA sederajat yang berasal dari penduduk berkemampuan ekonomi lemah, namun berprestasi yang berdomisili di Riau, juga calon mahasiswa yang berasal dari luar Riau. Di awal berdirinya Universitas Lancang Kuning hanya memiliki 5 fakultas, seperti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Hukum. Dengan perkembangan dan tuntutan zaman, jumlah fakultas di Universitas Lancang Kuning terus berkembang hingga saat ini dengan jumlah 9 fakultas dengan 18 jurusan, antara lain Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Kehutanan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Sebagai salah satu kelengkapan sebuah universitas yang merupakan unsur pelaksana akademik, maka dibentuklah salah satu fakultas yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan program pendidikan sarjana strata 1 S1. Salah satunya adalah Fakultas Ilmu Administrasi, merupakan fakultas tertua di Universitas Lancang Kuning. Fakultas ini terbentuk saat awal berdirinya Universitas Lancang Kuning tahun 1982. Awal berdirinya fakultas ini, mahasiswa VIA harus menumpang belajar di Gedung Balai Dang Merdu dan Gedung Baskara Purnayuda hingga tahun 1985. Dengan visi sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi profesional yang berbudaya Melayu dan memiliki keunggulan serta berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, diharapkan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning dapat menghasilkan lulusan dan SDM yang berkualitas akademis serta mempunyai kemampuan bersaing sebagai administrator. Selain itu diharapkan alumni VIA menghasilkan temuan yang mendukung pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui pengkajian dan pengembangan serta penyempurnaan kelembagaan serta pengembangan budaya akademik yang kondusif dan demokratis serta menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta guna mendukung peningkatan kinerja program studi. Guna menunjang kelancaran kegiatan belajar mengajar di Fakultas Ilmu Administrasi, dibentuklah struktur organisasi yang berada di bawah naungan Universitas Lancang Kuning. Struktur organisasi yang dibentuk di dalam ruang lingkup Fakultas Ilmu Administrasi ini dimaksudkan untuk lebih memperkuat dan memperkokoh koordinasi antar unsur yang ada di Universitas Lancang Kuning. Saat ini Fakultas Ilmu Administrasi tercatat telah mempunyai akreditasi B berdasarkan SK nomor 003/Ban PT /AK12 Romawi /S1 /4 Romawi /2009. Dan yang lebih penting lagi adalah dengan adanya struktur ini,
kelancaran roda organisasi khususnya dalam bidang pengajaran akan dapat bergerak sesuai tuntutan zaman. Ini tentu tidak terlepas dari unsur pimpinan yang bertanggung jawab dan mempunyai kapabilitas dalam organisasi yang mereka pimpin. Dekan sebagai pimpinan tertinggi dibantu oleh pembantu dekan 1 bidang akademik yang bertanggung jawab untuk urusan masalah akademik atau pengajaran. Pembantu dekan 2 bidang administrasi dan keuangan yang mempunyai wewenang dalam mengurus masalah administrasi yang ada di Fakultas Ilmu Administrasi, serta pembantu dekan 3 yang bertanggung jawab untuk urusan kemahasiswaan. Adapun sebagai dekan Fakultas Ilmu Administrasi pertama kali adalah dari kalangan birokrat, yaitu Dr. Randes Baharudin Yusuf yang menjabat dekan Fakultas Ilmu Administrasi tahun 1982 sampai 1986. Selanjutnya jabatan dekan diamanatkan kepada Dr. M. Saad mulai tahun 1986 hingga 1994. Pada tahun 1994 sampai 1996, Profesor Dr. Yusmar Yusuf diangkat sebagai dekan. Kemudian pada tahun 1996 sampai tahun 2000, jabatan dekan diemban oleh Dr. Randes Raja Nasir Hasan. Pada tahun 2000 hingga tahun 2004, Dr. Randa Haja Surya Dailiati MSI dipercaya sebagai pimpinan tertinggi di Fakultas Ilmu Administrasi. Selanjutnya Dr. Randa Hernimawati mengemban tugas sebagai dekan mulai tahun 2008 hingga 2016 nanti. Visi dari fakultas, di mana visinya sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan pengetahuan sebagai administrator yang profesional dan berdedikasi tinggi yang berbudaya Melayu. Awal dibentuknya Fakultas Ilmu Administrasi ini masih bernama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan pada tahun 1986 berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Administrasi, memiliki 2 program studi prodi, yaitu program studi administrasi negara dan program studi administrasi niaga. Tetapi mengingat kurang berminatnya masyarakat akan program studi administrasi niaga, maka program studi ini akhirnya dihilangkan. Untuk kelancaran proses belajar mengajar, Fakultas Ilmu Administrasi telah memiliki 12 ruang belajar dengan 1 buah ruang dosen dan dekan, 1 ruang prodi, 1 ruang PD1 dan PD3, ruang perpustakaan, labor komputer, musola, serta sarana olahraga. Untuk mahasiswa disediakan parkir mahasiswa serta kantin. Diharapkan dengan sarana dan prasarana yang memadai ini, jumlah peminat di Fakultas Ilmu Administrasi akan semakin baik, serta jaminan kualitas alumni yang meningkat, sehingga program peningkatan sumber daya manusia yang jadi tolak ukur keberhasilan dalam pengajaran akan bisa tercapai. Salah satu unsur penting dalam keberlangsungan kegiatan fakultas adalah adanya karyawan, yaitu tenaga pengajar atau dosen dengan tenaga administrasi. Unsur dosen sendiri terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap luar biasa. Dosen tetap terdiri dari dosen berstatus pegawai Yayasan Raja Ali Haji dan dosen tetap berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan oleh pemerintah sebagai dosen kopertis karena promosi, mutasi, dan pengangkatannya melalui jalur kopertis. Dosen luar biasa Fakultas Ilmu Administrasi berasal dari PNS dan perguruan tinggi yang ada di Pekanbaru. Juga ada dosen luar biasa yang berasal dari instansi pemerintah pusat Kanwil atau instansi pemerintah daerah, juga dari pegawai swasta serta pensiunan profesional yang dinilai masih produktif serta punya kapabilitas. Jumlah dosen yang mengabdi di Fakultas Ilmu Administrasi terdiri dari 1 orang dosen PNS dan 12 orang dosen Yayasan Raja Ali Haji. Rata-rata strata pendidikan dosen di Fakultas Ilmu Administrasi adalah S2.
Dengan peningkatan strata pendidikan, para dosen akan sangat menunjang peningkatan kualitas pembelajaran dan mendukung proses perolehan akreditasi di setiap program pendidikan. Ini tak terlepas dari syarat yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT) guna terpenuhinya rasio antara dosen dan mahasiswa untuk perpanjangan izin program studi. Untuk tenaga administrasi atau kepegawaian, pada awal berdirinya jumlah pegawai di Universitas Lancang Kuning berjumlah 4 orang, dan dengan semakin kompleksnya administrasi, maka jumlah petugas kepegawaian pun semakin banyak diperlukan. Jumlah tenaga administrasi di Universitas Lancang Kuning hingga saat ini berjumlah 10 orang. Dengan berkembangnya jumlah tenaga administrasi fakultas, diharapkan kegiatan administrasi fakultas khususnya yang menyangkut kegiatan administrasi di Fakultas Ilmu Administrasi dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dengan terus berkembangnya sistem pembelajaran serta sarana dan prasarana di Fakultas Ilmu Administrasi, potensi minat putra daerah untuk masuk di prodi Fakultas Ilmu Administrasi terus meningkat. Dengan dukungan penuh Pemprov Riau serta kepemimpinan yang pantang menyerah, Universitas Lancang Kuning berusaha terus mengembangkan diri, mulai dari tatanan manajemen hingga pelayanan kemahasiswaan. Proses alih teknologi untuk informasi mahasiswa kini memakai database dan sistem komputerisasi dengan format yang sesuai dengan EPSBED. Pusat informasi mahasiswa dikelola secara bertahap melalui masing-masing fakultas yang terpusat di Puskom dengan input data yang dilakukan oleh tiap fakultas per semester sehingga menunjang kelancaran proses data dan informasi khusus mahasiswa. Hingga saat ini jumlah mahasiswa yang menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning adalah 1.070 orang mahasiswa. Untuk meningkatkan peran mahasiswa baik dari prestasi akademik maupun non-akademik, berbagai upaya terus dilakukan seperti peningkatan sarana dan prasarana untuk kegiatan kemahasiswaan. Bahkan Universitas Lancang Kuning telah menyediakan asrama bagi mahasiswa yang berasal dari luar Kota Pekanbaru, sehingga memudahkan mahasiswa karena lokasi asrama yang dekat dengan kampus. Tahun 2010, Unilak resmi mendapatkan bantuan dari program Kementerian Negara Perumahan Rakyat, yaitu satu blok rusunawa rumah susun sewa yang dikhususkan untuk mahasiswa yang berminat bertempat tinggal di sana. Selain membentuk karakter keberadaan rusunawa, diharapkan akan menjadi wadah persatuan dan kesatuan antar mahasiswa. Beberapa kegiatan mahasiswa yang telah terbentuk di lingkungan kampus Universitas Lancang Kuning antara lain Badan Legislatif Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Unit Kemahasiswaan UKM yang terdiri dari aneka kegiatan ekstrakurikuler antara lain tabloid visi, sepak bola, takraw, basket, pencak silat, koperasi mahasiswa, resimen mahasiswa Menwa, Waradipa, Ukmi Al-Fatah, serta band musik. Selain kegiatan non-akademik, kegiatan akademik menjadi syarat mutlak keberhasilan suatu perguruan tinggi. Untuk itu, Universitas Lancang Kuning selalu berupaya meningkatkan kualitas kurikulum yang tertuang di tiap buku pedoman akademik. Selain itu juga diperlukan koordinasi antar unit akademik untuk mencapai efisiensi dan peningkatan standar kompetensi mahasiswa. Dan ini menjadi tolak ukur keberhasilan mahasiswa setelah mengenyam pendidikan di Fakultas Ilmu Administrasi. Keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan penelitian, pendidikan, pengabdian, dan kegiatan lain diupayakan mendorong hubungan yang baik antar mahasiswa dan dosen. Hal ini tentu akan menumbuhkan suasana akademik yang baik yang menjadi salah satu aspek kekuatan menuju Fakultas Ilmu Administrasi yang maju dan punya alumni dan SDM yang berkualitas. Maju Fakultas Ilmu Administrasi, maju Universitas Lancang Kuning. Mari bergabung bersama kami di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.